Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Kabupaten Karawang, episode Ayo Jalan-Jalan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu warung pepes ikan jambal Abah Sanip di Kampung Pawarengan, Kecamatan Cikampek. Karena lokasinya yang berada tepat di pinggir sungai besar, maka warung pepes jambal Abah Sanip seringkali disebut sebagai warung Siska atau warung sisi kali. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Ayo jalan-jalan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Oneng bersama tetehnya, pemilik warung pepes jambal Abah Sanip. Nah, di pepes warung Abah Sanip ini menyajikan menu sederhana, ya, menu kampung ini, sangu yang diakel ya Pak Oneng ya. Iya. Kemudian berbagai pepesan, pepes ikan, ya, nanti diceritakan oleh Pak Oneng juga. Kemudian ada lalap sambal yang terkenal, sambal dadakan yang nanti akan diceritakan mungkin oleh Teteh. Nah, Pak Oneng, bisa diceritakan kisah awal berdiri warung? Nama Pak, warung Pak Sanip teh jalan nama sanes pepes gitu, kan es gitu, kopi, sarang goreng-gorengan, bala-bala, sarang goreng pisang golek, sambel gitu. Ya awal kadianakeun meureun perusahaan atau kantor-kantor gitu Pak ya. Yang berdiri di Cikampek gitu. Jadi nya ngayakeun pepes itu Pak. Ngayakeun pepes. Nah, pepes jambal gitu, pepes teri, kupa, tahu. Yang lalap sambalna lah gitu. Ya tapi ayeuna gitu entos lami sih tahun kamun teu salama tahun 85 Pak. Tahun 85. Awal nama tahun 85 jadi warung Banip jeung Maiti beralih ka pepes gitu. Waktu itu warung pepes ini ada berapa ini Pak? Berapa warung di sini? Warung satu Pak, warung Jawa Banip. Warung Banip doang Pak. Abah Sanip ini pertama-tama satu warung pepes di warung irigasi. Warung irigasi. Biasanya jambal Pak, pepes jambal. Anu dicari ku konsumen deh, mohon. Konsumen di mana wae Pak Neng? Biasanya mah di ieu Pak, Bujang gitu atau nya rumah di perusahaan-perusahaan gitu Pak. Dari luar kota juga nya. Ya di Bekasi sok aya Pak, Bekasi gitu, Cikarang. Kalau rame jam-jam rame biasanya jam 11 Pak. Jam waktu makan siang. Setiap hari Pak. Kalau tiap hari amun daya ieu mah daya halangan gitu. Daya halangan mah buka terus Pak. Mulai jam 6 gitu nyampe jam 4 sore pasar Pak. Pasar belanja ke pasar tradisional itu di Cikampek. Jadi bahan baku dibeli di pasar Cikampek. Pasar Cikampek Pak. Nah, bahan baku mah jam 7 Pak. Mulai jam 7 nyampe jam 9 lah. Dari pepe ikan, bersihin ikannya, dari ngulek bumbunya gitu. Harinya Pak? Rata-rata ya paling kalau jambal 4 kilo lah. 4 kilo ya. 4 kilo. 5 yang gaduna gitu. Dari lingkungan sekitar atau keluarga? Iya.
pertama itu sambal ta. Musakir sambal lagi. Aduh, enak. Yang saya suka dari warung Siska ini, Sisi Kali, cobek JR-nya enak. Selain menu makanannya khas pepes ikan jambal, yang saya sukai juga bisa sambil menikmati keindahan alam di sekitar warung pepes ini. Saya cita rasa, emang di sini cita rasa Sundanis banget gitu ya. Pertama dari pepes-pepesannya itu, wah, subhanallah enak lah. Yang kedua cita rasa dari sambal dadaknya loh. Ini sambal dadak ini wow. Yang paling saya sering makan itulah cobek, kalau orang Sunda itu ya, cobeknya cobek. Saya senang dari pakai kacang. Pas makanannya, kalau belum ada yang tahu silahkan di sini, dekat Pewarengan, dekat Sisi Kali aja, Sisi Kali jembatan Pewarengan. Lain daripada itu, dari harga juga terjangkau, dari masyarakat kalangan atas, menengah dan bawah pun saya yakin bisa menikmati makanan yang tersedia di warung ini. Dan kebetulan warung ini pun menjadi satu ikon dari daerah kami di sini, Pewarengan tepatnya, dekat Vigirasi. Selain daripada pemandangan ataupun alam yang lebih ke alami lah, ada irigasi. Banyak rumah makan di sini di pinggir kali. Makanannya enak, pepesan, alam, sayur asem. Jadi banyaknya orang datang di sini tuh berbagai macam alasan gitu. Terutama menurut saya dari harga dan rasa, cita rasa ya. Selain daripada faktor pendukungnya juga, yaitu faktor alam. Selain itu juga warung di sini udah turun temurun. Sewaktu mungkin sudah almarhum pemilik pertamanya Mbah Sanip kalau nggak salah. Mbah Sanip itu sewaktu saya masih SMP kelas 1, saya udah jajan di sini walaupun hanya sebatas gorengan gitu. Waktu itu kan belum ada uang untuk berani makan gimana yang namanya anak SMP kelas 1. Nah, kesini-sininya alhamdulillah masih bertahan, dan alhamdulillah semasa sudah lewat sekolah, kerja, sering makan di sini sama keluarga, terutama sama anak istri. Gimana harapan ke pemerintah Pak supaya kayak modal ke warung-warung alit gitu, anu aya di pinggir irigasi gitu Pak? Lebih ini Beradak. lagi lah, supaya lebih ramai lagi pengunjungnya, terus tempatnya lebih enak lagi, jalannya gitu. Jadi saya berharap ya, termasuk UKM pun dalam bergerak di bidang kuliner, karena sekarang lagi berkembang pesat, maju di bidang kuliner, macam-macam jenis makanannya, lebih diperhatikan lagi dalam hal masalah UMKM-nya, pembiayaan modalnya, karena si pemilik warung pun terkadang tersendat di situ gitu.